Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Hafsun Hermansyah dengan NIM akhir 008. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua menjawab sebuah pertanyaan fundamental dalam kajian ilmu negara, yaitu bagaimana sebenarnya negara itu bisa terbentuk pertama kali. Sejak zaman kuno hingga modern, para pemikir dunia telah mencoba menjawab pertanyaan ini. Jawaban-jawaban tersebut melahirkan beberapa teori asal mula negara. Mari kita bahas teori-teori utama ini secara ringkas dan sistematis. Yang pertama ada teori ketuhanan atau teokratis. Teori paling klasik dan tertua adalah teori ketuhanan. Menurut teori ini, negara terbentuk karena kehendak atau takdir Tuhan. Dengan pandangan utama, kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin atau raja bersumber langsung dari Tuhan. Oleh karena itu, membangkang kepada raja sama artinya dengan membangkang kepada keputusan Tuhan. Kemudian dengan tokoh pelopor Thomas Aquinas, Agustinus, dan Friedrich Julius Stahl. Dan contohnya yaitu ada praktik monarki absolut pada abad pertengahan di Eropa, di mana raja dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Kemudian pada teori kedua yaitu ada teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Nah, seiring berkembangnya zaman, pemikiran rasional itu muncul melalui teori perjanjian masyarakat. Teori ini menolak pandangan ketuhanan dan menyatakan bahwa negara lahir dari kesepakatan antar manusia. Manusia yang awalnya hidup dalam kondisi alamiah, merasa membutuhkan ketertiban, mereka kemudian berkumpul dan membuat kesepakatan untuk membentuk suatu wadah kekuasaan bersama, yaitu negara. Terdapat 3 pemikir utama dalam teori ini dengan sudut pandang yang berbeda. Pertama, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes memiliki sudut pandang yaitu manusia itu pada dasarnya saling bermusuhan. Maka mereka menyerahkan seluruh haknya kepada penguasa agar ada ketertiban mutlak. Kemudian pemikir yang kedua, John Locke. Manusia menyerahkan sebagian haknya, tetapi ada hak asasi manusia yang tidak boleh dirampas oleh negara. Jika negara melanggar, rakyat berhak melawan. Kemudian yang ketiga, Jean-Jacques Rousseau. Negara terbentuk atas dasar kehendak umum demi kedaulatan rakyat sepenuhnya. Nah, kemudian pada teori ketiga yaitu teori kekuasaan atau kekuatan. Selanjutnya, teori kekuasaan atau kekuatan. Nah, teori ini memandang terbentuknya negara secara lebih realistis dan pragmatis. Negara tidak lahir dari doa maupun perjanjian damai, melainkan dari kemenangan pihak yang kuat atas pihak yang lemah. Dengan pandangan utama, kelompok yang paling kuat baik secara fisik, militer, maupun ekonomi itu akan menguasai kelompok yang lemah, lalu mendirikan organisasi untuk mempertahankan dominasi tersebut. Kemudian teori keempat adalah teori organis atau teori alamiah. Teori ini mengibaratkan negara seperti organisme makhluk hidup. Manusia adalah makhluk sosial yang secara alami tidak bisa hidup sendiri dari ikatan keluarga, berkembang menjadi suku, hingga akhirnya secara bertahap dan alami terbentuklah sebuah negara. Pandangan utamanya adalah negara sesuatu yang wajar dan tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan alamiah manusia. Yang terakhir, teori yang kelima terdapat teori historis atau evolusi. Menurut teori ini, negara tidak dibuat secara mendadak melalui satu perjanjian saja, melainkan tumbuh berproses mengikuti sejarah perkembangan hukum dan budaya masyarakat. Lembaga-lembaga negara timbul karena disesuaikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan ekonomi, dan ikatan sejarah bangsa tersebut. Nah, teman-teman sekalian, kelima teori asal mula negara ini, baik ketuhanan, perjanjian masyarakat, kekuasaan, organis, maupun historis, itu memberikan pemahaman bahwa negara lahir dari dinamika kebutuhan manusia akan ketertiban, keamanan, dan keadilan.
Meskipun teori perjanjian masyarakat dari John Locke dan Rousseau yang paling banyak memengaruhi bentuk negara modern saat ini, mempelajari seluruh teori ini membantu kita memahami fondasi legitimasi kekuasaan sebuah negara. Mungkin cukup sekian yang saya jelaskan tentang teori asal mula negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.